Bagi Anda yang hendak memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan, persembahan pelayanan, persembahan misi, dan persembahan gedung, Anda dapat memberikannya melalui nomor rekening berikut ini. Dan untuk memudahkan saudara sekalian, tersedia juga QR Code BCA. QRIS mempermudah saudara memberikan persembahan. Shalom, senang menjumpai Jemaat Abaluh Barat. Saya bersyukur kita semua tetap semangat dan activate melakukan bagian kita di dalam Tuhan. Maka kita semua akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi. Pada bulan Mei ini kita sebentar akan memasuki suasana liburan. Namun kita tetap ada di rumah semangat. Dan saya kembali ingin mengingatkan dari Daniel 11 ayat yang ke-32b. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Tema ini kita bawa untuk kita memasuki di dalam Activate selama 8 bulan. Dari bulan April sampai bulan November. Pada bulan April kemarin kita sudah belajar bagaimana membangun otoritas dalam Kristus. Melalui sateduh, melalui bahan komunitas sel, bahkan di dalam ibadah raya hari Minggu. Dan pada bulan Mei ini kita akan belajar tentang bagaimana kita committed to change, berkomitmen untuk berubah. Buat kita semua yang ada di dalam live chat silakan boleh tuliskan committed to change, komitmen untuk berubah. Perubahan tidak mungkin terjadi tanpa adanya sebuah komitmen. Komitmen pasti dihasilkan melalui ketekunan yang dijalani sehari-hari sampai perubahan itu terjadi. Amin. Dan kita bisa melihat gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul yang kedua. Mereka bertobat, dibaptis dan mengalami perubahan 180 derajat. Bahkan mereka menerima kuasa Roh Kudus yang merupakan kuasa otoritas dari Kristus. Maka terjadilah Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42. Yaitu mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Melakukan persekutuan, berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Dan ayat ini kita bisa tentunya sudah baca. Dan kita bisa melihat ada unsur ketekunan. Ada unsur 4 hal. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, persekutuan, kemudian memecahkan roti dan berdoa. Dan bukan hanya itu, kita harus belajar. Kalau kita melihat gereja mula-mula, kita juga perlu melakukan hal yang sama seperti yang sudah dilakukan dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 tersebut. Inilah yang dimaksud dengan activate yang kita akan lakukan. Dan secara khusus pada hari ini atau minggu ini kita akan membahas tentang bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Saya ingin mengajak kita semua, mari kita akan pelajari dari ayat ini dan kita akan bisa melihat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita, yaitu apa itu pengajaran rasul-rasul. Kita mau belajar lebih mendalami. Pengajaran rasul-rasul adalah pengajaran di mana para rasul yang mengikut Yesus kita bisa temukan dalam Matius sampai Yohanes, Injil, 4 Injil. Sesudah itu ditambahkan dengan surat-surat perjanjian baru dari rasul-rasul termasuk Rasul Paulus yang cukup banyak dicatat di dalam perjanjian baru. Adapun sekarang ya sudah lengkap dengan kanonisasi Alkitab yang kita kenal sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru. Itulah yang dimaksud dengan pengajaran para rasul. Dan
Saya mau mengajak kita semua, mari kita bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, yaitu melalui Alkitab yang sudah diberikan kepada kita semua. Cintai Alkitab, bertekun di dalam membaca firman Tuhan melalui Alkitab. Buat kita yang hari ini mendengarkan, berikan komen, ayo kita mau mencintai Alkitab, mencintai firman Tuhan. Inilah pengajaran para rasul-rasul yang kita harus tekuni setiap hari, bahkan setiap saat dalam hidup kita. Saya sudah pernah menyampaikan hal ini ya tentang prinsip bertekun, kemudian mencintai firman, bahkan dalam berbagai aspek ya dari bulan Juli dan Agustus di tahun 2020. Saudara bisa lihat di YouTube dari Abalah Barat. Kembali, gaya hidup bertekun di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 menghasilkan, wow luar biasa, gereja yang dituliskan dalam ayat 43 sampai 47. Apa yang terjadi? Gereja mula-mula sesudah bertekun, salah satu dari 4 ketekunan yaitu pengajar rasul-rasul, maka hasilnya adalah mereka menjadi gereja yang banyak melakukan mujizat dan tanda-tanda. Bahkan dikatakan keuangan mereka dicukupkan. Mereka disukai oleh banyak orang. Bahkan ada banyak jiwa-jiwa baru yang diselamatkan setiap hari. Apakah kita rindu ini terjadi di tengah-tengah kita? Saya kembali mengingatkan, hidup bertekun di dalam bahasa Yunaninya proskarterio, yaitu to attend constantly, continue to do something with intense effort. Artinya kita harus sungguh-sungguh melakukan dengan konsisten dan dengan disengaja intentional di dalamnya. Dan saya yakin kalau gaya hidup tersebut sudah ada, mari kita jangan berhenti dan kita akan meneruskannya dengan kesungguhan. Saya mau mengajak kita pada hari ini untuk kita bisa melihat bahwa ternyata gaya hidup bertekun di dalam 4 aspek ini, namun secara khusus tentang pengajaran para rasul-rasul yaitu mencintai firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, ternyata kita bisa temukan di dalam jemaat yang ada di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 10 sampai 12. Jemaat yang ada di Berea. Wow. Saya mau ajak kita baca bersama-sama dari ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu, perhatikan baik-baik, lebih baik hatinya. Apa maksudnya? Nanti saya akan bahas. Daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Jadi ada perbandingan antara orang Yahudi di kota Berea dengan orang Yahudi yang ada di kota Tesalonika. Karena apa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Wow. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Dan ayat 12, yuk kita baca. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Hasilnya dari orang yang mencintai firman, maka ada banyak jiwa yang diselamatkan. Ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Wow. Kita hari ini bisa menemukan ada 3 karakteristik dari jemaat Berea. Yang pertama, lebih baik hatinya. Di dalam bahasa Yunani dituliskan dengan kata eugenestroi, yaitu lebih berbudi halus. Dan di dalam terjemahan NIV, ya, New International Version, disebutkan more noble character. Karakter yang lebih mulia. Maka tema firman Tuhan pada hari ini saya mau sebut, apakah kita rindu memiliki hidup lebih mulia? Apa yang dimaksud hidup lebih mulia? Apa diukur dari materi, dari harkat, dari jabatan, dari segala sesuatu prestasi yang kita punya? Ternyata yang dimaksud dengan
Lebih mulia di sini yaitu memiliki pikiran yang terbuka, mendengar suara hati, mau berubah karena kebenaran. Meskipun bertentangan dengan pikiran yang sebelumnya. Hati yang mau menerima, ini disebut dengan sikap yang lebih mulia. Inilah yang disebut dengan sikap yang bisa menerima dan tidak menghakimi pendapat yang berbeda, tidak curiga dan tidak bermusuhan dengan orang yang berbeda pendapat. Wow, inilah yang disebut dengan hidup lebih mulia. Hati, pikirannya benar-benar terbuka dan mau mempelajari apa yang Tuhan ajarkan ke dalam kehidupan setiap pribadi. Dan karakteristik yang kedua dari jemaat Berea, dan saya berdoa agar kita semua yang mendengarkan firman Tuhan juga melakukan hal yang sama, punya karakteristik kerelaan hati. Apa maksudnya? Kerelaan hati di sini artinya punya kerelaan di dalam menerima firman, yaitu bersemangat. Ya, dalam bahasa yang lebih tepat dikatakan bersemangat, berhasrat, punya kesungguhan, bersedia, dan punya kesiapan hati dan pikiran untuk menerima firman Tuhan. Pertanyaan saya pada hari ini, apakah waktu kita hari ini belajar, kita menerima firman Tuhan, maka kita menerima dengan rela di dalamnya. Maka kita rindu benar-benar bersemangat, baca firman Tuhan dengan antusias, bergairah di dalamnya. Saya rindu mengajak kita semua, mari kita mau menjadi pribadi-pribadi yang bersungguh-sungguh hati di dalamnya. Rela hati. Dan karakteristik yang ketiga, bukan hanya sekedar mereka punya pikiran atau hati yang terbuka, kemudian bukan sekedar mereka punya kerelaan hati dalam artian bersemangat sungguh-sungguh dan antusias waktu baca firman. Tapi yang ketiga dikatakan mereka menyelidiki firman Tuhan. Apa yang dimaksud? Di dalam bahasa Yunani, kembali kita mau belajar ya, kata ini, kata menyelidiki artinya yaitu anakrino. Yaitu menyelidiki dengan sangat teliti dan cermat. Artinya di waktu kita menyiapkan diri menerima firman Tuhan, bukan sekedar menelan bulat-bulat begitu saja apa yang diajarkan dengan iman yang buta. Saya mau ingatkan kembali, jemaat Berea ini menyelidiki firman Tuhan dengan melihat konteks, maksud dan tujuan, serta membandingkan dengan bagian yang lain dari kitab suci. Mereka memeriksa apakah pemahaman tersebut bisa diterima dengan alasan-alasan yang kuat dan bertindak sesuai dengan apa yang mereka temukan, tentunya dengan bimbingan Roh Kudus. Mereka tidak mengambil kesimpulan dengan terburu-buru dan menyatakan benar atau tidaknya suatu hal setelah memikirkannya berkali-kali. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak menolak ajaran baru, tetapi juga tidak menerima apa yang diajarkan kepada mereka begitu saja. Sebuah pernyataan yang saya mau berikan, jangan berhenti pada pemahaman yang dangkal dan lahiriah, tetapi kenali dengan dekat pikiran Allah yang diwahyukan di dalamnya. Wow, bolehkah buat kita yang mau memberikan komen, punya power statement ini, punya pemahaman yang lebih mendalam. Kita harus mempelajari ya dan mendapatkan kebenaran yang tepat. Tidak keliru mengartikannya. Sehingga jatuh dalam kesalahan dan diam di dalam kesalahan tersebut. Saya mau bersaksi. Sepanjang dari tahun 2020 bulan Maret kemarin. Saya waktu mengirimkan sateduh. Saya mulai belajar untuk membuat sateduh kembali. Dalam artian ditulis. Kemudian saya coba renungkan. Dan saya bersyukur karena saya punya beberapa rekan-rekan yang mereka bisa memberikan koreksi kepada saya. Mereka bisa memberikan masukan kepada saya. Ini adalah bagian dari prinsip meneliti firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan. Belajar lebih mendalam, lebih spesifik, mengerti konteksnya. Makanya saya bersyukur sekali. Sepanjang pandemi saya belajar lebih menggali kebenaran firman Tuhan. Bisa berjam-jam.
1 jam, 1,5 jam. Ya, memang karena banyak di rumah, jadi punya banyak kesempatan juga. Dan saya bersyukur bahwa melalui proses tersebut, ya, saya bisa melihat bagaimana pengertian saya lebih mendalam lagi di dalam firman Tuhan yang saya baca. Dan selain kata dari menyelidiki, ada kata meneliti. Kita bisa temukan juga di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-25. Ya, saya mau bacakan kepada saudara. Tetapi barang siapa meneliti. Nah, ini hampir mirip dengan yang disebut tadi, menyelidiki. Kita perlu meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan orang tersebut bertekun di dalamnya. Jadi sama. Jadi berarti gereja mula-mula mereka bertekun, mereka itu artinya juga meneliti. Ya, tapi mereka juga sungguh-sungguh dan konsisten. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Dan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kata meneliti hukum yang sempurna, saya berikan rumus, yaitu firman diteliti, dilakukan, dan ditekuni. Hasilnya adalah bahagia. Apakah saudara mau hidupmu bahagia? Lakukan 3 hal ini. Ya, saya yakin kita semua akan menjadi orang yang berbahagia menurut Yakobus 1 ayat 25. Meneliti, ditekuni, dan tentunya bukan hanya itu, kita mau belajar terus-menerus di dalamnya. Ya. Dan kebalikan dari Yakobus 1 ayat 25 dituliskan di dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 24. Mari kita lihat, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bayangkan, pernah nggak kita nipu diri sendiri? Lucu ya, biasanya kita nipu orang lain kan. Tapi kali ini kita nipu diri sendiri. Nipu diri sendiri itu maksudnya apa? Ya, kita cuma dengar tapi kita nggak lakukan. Dan ayat berikutnya, sebab jika seseorang hanya mendengar firman dan tidak melakukan, ia seumpama seperti seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Saya mau bertanya, berapa banyak saudara yang setiap hari melihat cermin? Ya, kalau kita melihat cermin pasti pas mau pergi atau pas bangun, ya paling tidak 2-3 kali. Ya, wanita mungkin lebih banyak, bisa lebih ya karena berdandan dan lain sebagainya. Ya, bahkan kalau kita pergi biasanya kita juga suka lihat kalau di mall, ya lihat cermin juga kan kacanya, ya ada cermin-cermin kita bisa lihat tampilan kita sudah lebih oke atau enggak. Nah, hari ini saya mau ajak kita semua, saya bawa cermin. Wow. Ya, sudah bisa melihat? Nah, ada wajah saya di dalamnya. Ya, apakah kita bisa melihat dengan cermin ini? Firman Tuhan dikatakan seperti cermin. Wow. Jadi, cermin berfungsi sebagai apa? Cermin berfungsi sebagai alat untuk memeriksa fisik seseorang, tampilan seseorang. Kalau ada kotoran atau ada hal yang tidak beres di wajah atau di penampilannya, kalau cerminnya lebih besar, pasti dia akan segera membereskan hal tersebut. Benar gak? Demikian juga orang percaya, kalau kita memiliki firman Tuhan sebagai cermin rohani dalam hidupnya, firman menunjukkan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan dan dosa apa yang masih melekat pada diri seseorang. Dengan demikian, firman sebagai cermin menolong kita untuk senantiasa hidup selaras dengan kehendaknya. Amin. Jadi kesimpulannya apa? Kalau setiap pagi kita melihat cermin, kita bisa melihat kekurangan kita pasti membereskannya. Benar gak? Inilah firman Tuhan. Tapi ada juga orang yang sudah bercermin setiap pagi, setiap hari sudah baca firman, tapi gak bereskan hal-hal yang tidak benar, bahkan melupakannya. Maka saya mau katakan, ayo saudara, jangan kita lupakan, kita harus bereskan secepat mungkin. Inilah yang dimaksud dengan menyelidiki firman Tuhan.
Amin. Jadi kalau kita bisa melihat, menyelidiki firman di sini, ada jemaat Berea yang lebih baik hatinya, lebih mulia, sungguh-sungguh. Ya, tapi kita juga bisa melihat, ya, mereka punya kerelaan hati, bahkan mereka juga bersungguh-sungguh, ya, di dalam mereka menyelidiki firman. Sekarang kita mau kembali melihat, kalau begitu perbedaan orang Yahudi yang di Berea dengan orang Yahudi yang di Tesalonika. Kalau kita mempelajari di dalam Kisah Rasul 17 ayat 1 sampai 15, saya akan bawakan ini nanti di bahan komsel kita. Ya, apa perbedaan antara orang Yahudi di Berea dan Tesalonika? Tapi saudara juga punya kesempatan membacanya sesudah saya menyampaikan firman pada hari ini. Kita bisa melihat bahwa orang-orang Yahudi di Berea memiliki gaya hidup menyelidiki firman Tuhan setiap hari. Tidak cukup hanya di hari Sabat. Satu hari dalam satu minggu. Seperti orang Yahudi di Tesalonika. Saudara bisa temukan di mana? Kisah Rasul 17 ayat yang kedua. Ini merupakan sebuah refleksi untuk saudara dan saya. Perlu merenungkan dengan sungguh-sungguh seperti jemaat di Berea. Bukan hanya membaca sepintas saja seperti jemaat di Tesalonika. Jadi hari ini saya bersyukur. Kita tidak mau jadi orang Yahudi di Tesalonika yang tidak menghormati, tidak menghargai otoritas firman. Contoh sederhana apa? Kita cenderung, nah ini ciri-ciri orang yang cuma mau sepintas-pintas. Kita cenderung hanya menyenangi khotbah pendek, gampang, menyenangkan telinga. Ya, bahkan yang tidak membahas firman, hanya kesaksian yang lucu atau yang menyedihkan. Ya, kesaksian sangat penting. Tapi kita perlu belajar, ya benar-benar apa? Mencintai dan belajar menggali firman Tuhan. Atau mungkin kita kurang suka kalau ada teguran firman. Ya, atau mungkin kita hanya baca firman di rumah sateduh saja, ya, atau bahkan cuma hanya di hari Minggu. Ya, maksudnya cuma baca sepintas-sepintas, ya. Tidak mau berkorban waktu, tenaga, uang untuk belajar firman. Saya dorong setiap kita, ayo harus punya komitmen waktu. Ya, siapkan untuk sateduh, siapkan juga ya apa yang kita punya. Mungkin kita beli buku-buku yang bisa mendorong kita untuk menyelidiki firman lebih dalam. Saya mendorong kita ambil waktu untuk gabung dengan salah satu yang penatua Alfian. Ya lakukan yaitu melalui online daily devotion lewat Zoom setiap pagi. Dari setiap hari yang kita bisa temukan dari hari Senin sampai Jumat. Dan kita bisa menemukan kita mau belajar. Ya, kita hari ini mau sungguh-sungguh tidak bosan untuk belajar firman. Belajar mencintai firman dengan segenap hati kita. Dan mari kita lihat. Kita bisa melihat juga hasil akhirnya adalah apa. Ternyata ini bukan sekedar waktu kita bertekun dalam firman, kita jadi punya banyak pengetahuan, kepalanya jadi besar. Tapi yang dimaksud dengan hasil dari orang yang punya hati yang haus dan rindu, yang punya semangat dan kemudian menyelidiki firman, hasilnya adalah Kisah Rasul 17 ayat yang ke-12. Kita ulangi ayat ini kembali. Yuk kita baca. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Kesimpulannya ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, diselamatkan. Dari 3 karakteristik jemaat Berea yang saya doakan supaya terjadi di tengah-tengah jemaat Abalef Barat. Kita mau punya lebih baik hatinya, hati yang lebih mulia. Artinya apa? Benar-benar sungguh-sungguh punya hati dan pikiran yang terbuka belajar dalam kebenaran firman. Kemudian punya kerelaan hati, bersemangat, antusias, sungguh-sungguh waktu baca firman. Begitu bergairah. Seperti kayak kita ketemu orang yang kita cintai, kita sangat bergairah, kita pengen ketemu terus. Benar gak? Demikian juga dengan firman. Dan menyelidiki firman, artinya apa? Meneliti hukum yang sempurna, tekun di dalamnya, dilakukan, hidup berbahagia akan terjadi. Dan diceritakan dari 3 karakteristik ini, banyak orang Yahudi, perhatikan baik-baik, banyak orang Yahudi dan bangsa lain yang menjadi percaya. Jadi kalau saudara perhatikan,
orang Yahudi yang di Berea lebih banyak yang percaya akhirnya kepada Tuhan Yesus daripada orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Dan bukan hanya itu, dikatakan bangsa lain termasuk perempuan-perempuan terkemuka, wanita terhormat. Menarik ya, kenapa kok wanita lebih dulu? Maupun laki-laki terkemuka. Jadi kesimpulannya banyak istri yang dimenangkan lebih dulu. Ya, memang menurut survei katanya ya wanita itu lebih menyukai hal rohani. Ya, tapi puji Tuhan ada wanita bijak. Ya, makanya pria juga harus juga ya dimenangkan karena lewat istri yang dimenangkan, kemudian mereka membawa suaminya untuk dimenangkan juga. Luar biasa enggak? Jadi ternyata wanita-wanita, istri-istri, ya Tuhan mau engkau mengalami ya perubahan karena firman engkau bisa membawa suamimu. Tapi juga mungkin bisa sebaliknya. Dalam apa yang kita pelajari, kita sungguh percaya bahwa akan ada banyak pribadi-pribadi yang diselamatkan, yang percaya kepada Yesus karena mereka menyelidiki dan belajar mencintai firman Tuhan. Di akhir dari firman Tuhan, saya mau ajak kita belajar mendapatkan pesan dari Rasul Paulus kepada Timotius yang bunyinya demikian. Di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-15 sampai 16. Perhatikanlah semuanya itu. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, itu termasuk membaca kitab suci, membaca firman Tuhan. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saya berdoa agar kita semua punya kemajuan yang nyata. Ada progres dari 2020, 2021 dan seterusnya. Hidupmu maju. Saudara rindu hidupmu maju? Kuncinya ayat 16. Awasi dirimu sendiri dan awasi ajaranmu. Yaitu firman Tuhan yang engkau belajar di dalamnya. Bertekunlah. Karena lewat engkau bertekun, ada banyak perubahan terjadi oleh karena engkau mencintai firman. Dan dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu sendiri. Betul nggak? Engkau jadi orang yang mendengar dan melakukan firman. Dan juga menyelamatkan semua orang yang mendengarkan engkau. Wow, saudara, kita harus memiliki kemajuan yang nyata dalam hidup ini. Artinya hati kita harus menjadi lebih baik, lebih mulia. Hati yang terbuka, mau berubah karena kebenaran firman Tuhan. Punya kerelaan hati bersemangat, berhasrat dan bersungguh-sungguh dalam menyelidiki firman Tuhan. Dengan demikian hidup kita akan memiliki progres dan dirasakan oleh semua orang. Awasi dirimu dan awasi ajaranmu firman Tuhan dalam dirimu. Karena itu akan menyelamatkan banyak orang.